Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, BP 1810542027, jurusan Ilmu Ekonomi dari IE1. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dalam mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu tentang Islamic Banking and Finance. Reksadana Syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajemen Investasi, yang untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam. Prinsip investasi syariah. Investasi syariah adalah penanaman modal kepada suatu lembaga usaha dengan prinsip kaidah Islam atau hukum Islam yang berpedoman pada syariat Islam. Adapun prinsip investasi syariah yang harus kita ketahui yaitu: yang pertama, halal, di mana tidak ada barang yang mengandung unsur haram seperti babi, alkohol yang dilarang oleh agama Islam. Investor dilarang menginvestasikan uangnya di instrumen keuangan yang mengandung unsur riba, judi, dan suap. Yang kedua, manfaat. Selain menguntungkan, investasi syariah juga bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sosial sehingga tidak hanya bermanfaat bagi para nasabahnya, tetapi juga bagi orang lain. Investasi ini bisa menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan jalan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, bebas riba. Investor merasa aman untuk berinvestasi di instrumen keuangan yang berbasis syariah. Jadi, tidak perlu khawatir akan adanya bunga dari hasil keuntungan berinvestasi, karena hukum memakan riba atau bunga itu haram dalam Al-Quran dan hadis. 4. Adil. Dalam pembagian keuntungan investasi syariah, harus bersikap adil di antara kedua belah pihak, tanpa ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Dana ekuitas. Dana ekuitas adalah dana yang dapat diperoleh di pasar modal, baik melalui saham maupun dana pinjaman melalui emisi obligasi. Dana ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujar tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijhar terdiri dari dua. Yang pertama, ijhar murni atau sewa menyewa murni, dan al-ijhar wal iktina atau mutayyiba bi tamlik. Ijhar murni atau sewa menyewa murni adalah perjanjian sewa menyewa biasa di mana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana di awal perjanjian, yaitu antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barang. Setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali pada kedudukannya masing-masing. Dalam konsep ijhar murni tersebut, yang disewakan tidak hanya berupa manfaat atas suatu barang saja, melainkan juga manfaat atas suatu jasa tertentu, misalnya jasa borongan pembangunan gedung bertingkat, jasa borongan penjahitan, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-ijhar wal iktina atau mutayyiba bi tamlik adalah sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk membeli barang yang disewakan. Dalam sewa menyewa tersebut, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewa berjanji kepada penyewa untuk meminjamkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT tersebut. Jadi, kedudukan multi-finance dan customer akan berubah pada akhir masa sewa. Pihak multi-finance yang semula adalah pemilik barang selaku pihak yang menyewakan akan berubah menjadi penjual pada akhir masa sewa. Demikian pula customer yang tadinya bertindak selaku penyewa akan berubah menjadi pemilik pada akhir masa sewa. Dalam praktik perbankan syariah, skema IMBT dapat digunakan untuk pembelian rumah
dengan menggunakan sistem KPR, di mana barang yang IMBT-kan tersebut secara prinsip sudah merupakan milik nasabah yang bersangkutan. Dana murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, keinginan berinteraksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari unsur riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. 6. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang. 8. Adanya ijab dan kabul. Bai al-dain adalah suatu akad jual beli dengan objek jual beli adalah piutang atau tagihan. Beberapa permasalahan mendasar terkait dengan akad ini adalah apakah boleh piutang yang dikenal sebagai produk anjak piutang di bawah nilai nominal piutang atau secara diskonto. Dalam prinsip ini, pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan, dan penghidmatan. Bank syariah diizinkan memanfaatkan akses atau idle fund dengan menggunakan perangkat al-dain. Ketentuan al-dain adalah sebagai berikut. Nasabah yang telah menerima fasilitas jual beli dari bank syariah akan mengeluarkan surat utang atau promissory note, sementara bank syariah sendiri tidak dapat menerbitkan surat utang. Maka promissory note di-endorse akan menjadi underlying transaction untuk penerima dari bank konvensional. Yang kedua, adanya kompensasi atas penerimaan dana atau pledging yang penerimaan dana atau talking masih mengacu pada hitungan yang ditetapkan oleh pihak counterpart atau bank konvensional, dengan bank syariah harus mengoptimalkan kebelian dananya dan masuk sebagai pendatang baru dengan sistem yang belum dikenal oleh bank konvensional. Reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan jenis investasi reksadana yang terdiri dari berbagai jenis instrumen investasi, yaitu saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang seperti deposito. Masing-masing pengalokasian dananya paling banyak 75% dari nilai aktiva bersih atau NAB, dan di dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jenis reksadana campuran bisa menjadi pilihan bagi investor dengan portofolio risiko moderat karena memiliki portofolio aset yang lebih fleksibel dibandingkan reksadana saham yang hanya terfokus pada satu instrumen. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam materi video saya kali ini. Jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.